Di dunia ini, ada satu kalimat yang lebih beracun daripada sianida buat masa depan finansial lu. Begitu lu dengar kalimat ini, otak lu harusnya langsung teriak lari, ini jebakan. Tapi anehnya, jutaan SDM kita malah antri masuk jebakan tersebut. Kenapa? Karena kita bangsa yang hobinya nyari diskon, bahkan untuk urusan nasib. Bisnis itu bukan sulap. Guys, kalau ada bisnis modal 1 juta dapat untung 10 juta dalam sebulan tanpa kerja keras, yang punya ide itu nggak bakal nawarin lu lewat ads on di sosial media. Dia bakal diem-diem kaya sendiri terus beli pulau. Ngapain dia sibuk ngajakin lu? Dalam ekonomi, ada suatu hukum yang nggak bisa lu tawar. High risk, high return. Kalau modal lu kecil dan lu mau untungnya gede, berarti ada sesuatu hal yang lu tuker di sana. Apa itu? Biasanya adalah tenaga dan resiko. Lu beli franchise minimal 3 juta. Lu pikir itu modal kecil? Enggak, lu harus jaga sendiri, lu harus kepanasan, lu harus muter otak gimana caranya lu harus laku sebelum dia mencair. Banyak orang beli bisnis modal kecil karena mereka pengen jadi bos. Padahal sebenarnya mereka bukan beli bisnis, mereka cuma beli pekerjaan baru dengan gaji yang lebih nggak pasti daripada jadi karyawan. Bedanya sekarang lu menjadi bos diri lu sendiri yang nggak punya perasaan. Kenapa narasi modal kecil untung besar itu laku banget? Karena targetnya adalah orang-orang yang lagi putus asa. Orang yang lagi nggak punya uang itu, logikanya turun, tapi harapannya naik. Ini yang disebut survival bias. Kita cuma dengar cerita satu orang sukses jual gorengan, terus punya mobil. Tapi kita nggak pernah dengar cerita 999 orang lainnya yang bangkrut dan gerobaknya jadi tempat jemuran. Jualan harapan itu adalah bisnis yang paling menguntungkan di dunia. Modalnya cuma kata-kata manis. Untungnya adalah tabungan orang-orang yang ingin cepet kaya. Dan yang paling ngeri, yang menjual harapan ini biasanya menggunakan baju yang rapih dan pamer sewa mobil mewah, biar lu makin percaya. Ayo kita hitung-hitungan, lu jual kopi susu, modal per gelasnya 5.000, lu jual 15.000. Lu pikir untung lu 10.000, mana biaya sewa tempat, mana biaya bayar listrik, mana biayanya lu capek berdiri 8 jam. Dan yang paling penting, opportunity cost. Waktu 8 jam yang lu pakai buat jaga kedai kopi tersebut. Kalau lu pakai buat kerja di tempat lain, gajinya berapa? Seringkali, kalau dihitung pakai logika beneran, bisnis modal kecil lu itu sebenarnya rugi. Lu nggak ngerasa rugi karena cuma lu nggak ngegaji diri lu sendiri. Lu sebenarnya adalah karyawan teladan yang kerja tanpa dibayar di perusahaan milik lu sendiri yang hampir bangkrut. Coba lu perhatiin, setiap 3 bulan pasti ada tren baru. Es kepal Milo lah, cappuccino cincau lah, ayam geprek lah, dan setiap ada yang baru, pasti ada iklan. Paket usaha 2 juta langsung balik modal. Pas lu baru beli aja alatnya, trennya udah ganti. Kemarin jualan es, sekarang orang lagi gila seblak. Alat es lu, akhirnya cuma jadi pajangan di samping sepeda lu yang rusak di garasi. Lu itu bukan pebisnis, lu itu kolektor peralatan masak yang nggak sengaja jualan. Jadi, kesimpulannya, kalau ada yang nawarin untung besar dengan modal kecil dan kerja minimal, tutup telinga lo. Bisnis yang benar itu butuh modal, butuh ilmu, dan tentunya butuh waktu. Jangan cuma mau jadi korban narasi yang nguras tabungan lo. Mending modal kecil, untung kecil, tapi logikanya benar dan sustainable daripada modal kecil, untung halu, tapi ujungnya pilu. Pakai logika, simpan uang lo baik-baik.